menariknya adalah sebelum munculnya Dajjal, ada sekelompok manusia yang sedang menyiapkan itu terus, sedang menyiapkan bagaimana kemudian tempat tersebut, bagaimana situasi tersebut, bagaimana dunia, bagaimana planet ini, bagaimana tatanan dunia ini disiapkan untuk keberhasilan Sang Dajjal nanti berkuasa. Sang Dajjal nanti berkuasa dan menempati yang namanya tahta Dajjal, yang dengan di tahta tersebut dia bisa mengendalikan seluruh umat manusia. Maka satu hal yang penting untuk kita ketahui hari ini adalah bagaimana manusia-manusia tersebut mempersiapkan tahta Dajjal ini, karena persiapannya, karena hal yang sudah dilakukan tersebut sudah, ya, namanya sudah berarti sudah berlangsung. Ada sebuah protokol, ada sebuah dokumen yang jika teman-teman pernah mendengar barangkali ini familiar, tetapi banyak di antara kita yang kemudian juga, ya, ketika berbicara tentang dokumen ini belum pernah atau bisa dikatakan jarang di antara kita yang sudah membaca secara utuhnya, membaca secara utuh. Dokumen tersebut adalah The Protocol of Zion, Protokol Zion, ya, yang jika kemudian juga teman-teman fasih berbahasa Inggris, itu dokumennya bisa didapatkan sekarang, dan silahkan dibaca. Memang untuk penterjemah bahasa Indonesia ini agak sedikit sulit gitu ya. Untuk diterjemahkan ke bahasa Indonesia agak sedikit sulit. Kenapa agak sedikit sulit? Karena memang bahasa Inggrisnya juga bahasa Inggris yang tidak biasa ya, yang dipakai di Protocol of Zion tersebut. Sekilas mengenal tentang Protocol of Zion, ini adalah rencana jangka panjang Zionisme internasional, intinya untuk menghancurkan umat beragama. Di sana memang yang jadi objeknya adalah Kristen dan Islam, yang sudah lama menjadi kitab sucinya Zionis internasional. Selama ini difahami sebagai sumber inspirasi kaum Yahudi untuk menata dunia sesuai dengan keinginannya, yaitu akhirnya dunia menjadi satu, the new world order, dunia dalam sebuah tatanan dunia baru, yang tatanan dunia baru ini mengambil sebuah hal yang namanya Zionisme, ya. Dan inti dari ajaran Zionisme ini adalah satu sebenarnya. Kalau misalnya teman-teman berhasil mendapatkan dokumen Protocol of Zion yang utuh itu, kita bolak-balik, kita pelajari, ternyata satu inti dari ajaran mereka, yaitu materialisme, ya. Ini yang menjadi satu inti dari ajaran mereka. Nanti kita akan coba melihat dari 24 protokol tersebut. Kita akan coba untuk, barangkali hari ini tidak kita akan bahas semuanya, tetapi inti-intinya kita akan bahas terlebih dahulu. Mungkin di beberapa kali pertemuan kita akan membahasnya, sehingga kita memahami bagaimana strategi mereka untuk menghancurkan kita semuanya. Sore hari ini kita akan fokus nantinya ke bagaimana mereka mengacak-ngacak kita terlebih dahulu, sebelum nanti di pertemuan berikutnya nanti kita akan melihat bagaimana mereka kemudian melakukan yang namanya itu konsolidasi dan kemudian untuk mewujudkan tahta Dajjal itu. Protokol ini pertama kali dibuat tahun 1895 di Swiss, ya, bocor. Jadi dokumennya bocor sampai diterjemahkan di Rusia, dan sampai beberapa tahun yang lampau di Rusia itu kalau yang pegang protokol itu langsung ditembak mati. Jadi yang pegang protokol itu langsung mati. Ya, untung kita nih ya, termasuk yang barangkali Anda sudah pernah membaca, teman-teman sudah pernah membaca kilasannya, tetapi kemudian kita masih aman. Itu bahasa Rusia, ditulis dalam bahasa Rusia, lalu kemudian ditulis lagi dalam bahasa Inggris dengan judulnya seperti itu, The Protocols of the Lone Elders of Zion, tahun 1917, yang versi bahasa Inggrisnya keluar. Ini yang versi bahasa Inggrisnya yang saya dapat. Sampai 24 protokol tersebut. Silakan teman-teman lihat. Kalau tidak terlihat saya baca untuk 1 sampai 24-nya yang besarnya. Yang pertama, protokol pertamanya itu adalah bicara tentang the basic doctrine. Ada 29 poin doktrin dasarnya tersebut. Ada 29 poin doktrin dasarnya, dan itu kalau kita pahami itu cocok sekali dengan kondisi dunia pada saat ini.
Kenapa kita bicara tentang cocok sekali dengan kondisi dunia pada saat ini? Karena ada orang juga yang mengatakan bahwa Protocol of Zion ini belum tentu ditulis oleh Yahudi, gitu. Belum tentu ditulis oleh Zionisme internasional. Tetapi jika kita melihat dari basic doktrin yang 29-nya itu saja, basic doktrin yang 29 itunya saja, itu ya, dari 29 itu kalau kita baca, itu semuanya sedang berlangsung. Dan itu relevan gitu, dengan kondisi tatanan dunia yang sekarang ini. Yang pertama, the basic doctrine. Kemudian yang kedua, itu protokol keduanya berbicara tentang economic wars. Di dalam protokol kedua ini, banyak mereka berbicara tentang bagaimana mengatur dunia, menata ulang dunia dengan cara perang, dan perangnya ini adalah dengan basis, dengan kekuatan ekonomi. Di protokol yang pertamanya itu sudah dikatakan ada namanya itu adalah the power of gold. The power of gold ini adalah kekuasaan emas. Jadi bagaimana mereka menguasai emas, bagaimana mereka menguasai kekuasaan real, perekonomian dikuasai. Lalu kemudian di protokol keduanya mereka akan mencetuskan satu nama yang namanya perang-perang yang berdasarkan ekonomi. Ya, perang-perang yang berdasarkan ekonomi. Ada negara yang bertetangga, kemudian akan mereka provokasi untuk melakukan perang. Kalau misalnya negara tetangga tersebut bersekutu, maka kemudian ada satu protokol. Di protokol yang kedua tersebut dikatakan bahwa kita harus memicu yang namanya perang dunia. Dan ini, protokol ini keluar sebelum terjadinya perang dunia. Sebelum terjadinya perang dunia. Jadi perang dunia itu adalah pelaksanaan protokol yang kedua, economic wars. Kemudian juga yang paling mengerikan, kalau teman-teman nanti baca versi utuhnya, adalah baca di protokol yang ketiga. Di protokol ketiga, nanti kita banyak membedah sore hari ini di protokol yang ketiga. Protokol ketiga itu banyak bicara tentang the methods of conquest. Bagaimana kemudian juga metode-metode menaklukkan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Yang mereka akan bagi menjadi dua dunia ini, mereka dan kita ini disebutnya sebagai goyim. Goyim. Jadi goyim di protokol yang ke-12, protokol ke-13 di sana sudah mulai dijelaskan. Goyim itu mereka kemudian juga memandang kita ini seperti apa namanya, biri-biri itu apa namanya, kambing ya, apa namanya, domba, seperti domba, dan mereka memposisikan seperti serigala. Mereka memposisikan seperti serigala. Jadi kemudian digambarkan bahwa bagaimana domba-domba itu ada di sarangnya, sementara serigala masuk ke sarang mereka dan mereka akan mengobrak-ngabrik sarang gitu. Seperti itu. Jadi goyim ini dikatakan semacam itu. Sementara di protokol yang pertamanya sudah sangat dijelaskan oleh mereka bahwa ya, yang goyim ini adalah biang kerusakan. Goyim ini adalah biang kerusakan. Kita semua nih termasuk, menurut pandangan mereka, adalah jenis manusia ya, yang cacat gitu. Manusia yang memang tidak sempurna dan memang targetnya adalah dimusnahkan. Targetnya adalah dimusnahkan dengan berbagai cara. Ya, ini di method of conquest-nya, di protokol yang ketiga. Kemudian di protokol yang keempat itu membahas tentang materialisme, bagaimana kemudian menggantikan agama-agama. Ini menarik sekali. Nanti kita bahas tentang ini juga. Kemudian yang kelima, protokol kelima adalah tentang despotisme dan kemajuan modern, gitu ya. Di protokol yang keenam itu bicara tentang bagaimana mengambil alih kekuasaan. Mereka berbicara tentang metode kudeta. Mereka berbicara tentang bagaimana merekayasa kudeta, merekayasa pertentangan sosial. Bagaimana kemudian juga mereka membentur-benturkan masyarakat dan lain sebagainya. Di sana diaturnya di dalam protokol ke-6. Kemudian ada protokol yang ke-7, ini adalah tentang perang dunia. Protokol ke-7 mereka juga membicarakan tentang bagaimana mengatur perang dunia. Kemudian nanti di protokol yang berikutnya adalah baru berbicara tentang bagaimana mereka membangun kembali, menata ulang kembali dunia, yang ujung-ujungnya Masya Allah, di protokol yang ke-24, di sanalah kemudian kita akan sampai kepada sebuah titik mereka akan mempersiapkan sebuah tatanan dunia baru
yang tatanan dunia baru tersebut akan dipimpin oleh seorang tiran dari Zion, yang kemudian kita mengenalnya di dalam terminologi Islam, itulah yang kita kenal sebagai Dajjal. Sebagai Dajjal. Jadi Dajjal ini nggak ujug-ujug muncul gitu. Dajjal ini disiapkan oleh mereka. Dajjal ini kemudian juga disiapkan oleh mereka, ya, bagaimana kemudian mereka melingkar dari bumi Palestina sampai kemudian mereka kembali lagi ke Palestina. Dari bumi Palestina mereka menggambarkannya semacam seperti ular. Mereka akan melingkari Eropa terlebih dahulu, lalu kemudian pergi ke Amerika, melingkari Amerika, lalu kemudian mereka akan kembali lagi ke namanya Yerusalem. Jadi bicara tentang isu yang sering kita bicarakan di sini, ini intinya sebenarnya ini tidak lepas dari konspirasi mereka untuk kemudian menyediakan yang namanya tahta Dajjal tersebut. Sore hari ini kita akan membahas sebagian saja dari Protocol of Zion tersebut. Kita ingin coba mengerti tentang bagaimana strategi penguasaan dunia dalam Protocol of Zion tersebut. Yang pertama adalah, ini strategi yang pertama jika kita simpulkan dari Protocol of Zion tersebut. Yang pertama adalah mereka akan memanfaatkan, akan meminjam nama, akan meminjam bendera, akan meminjam isme yang namanya liberalisme, yang kemudian juga itu dibahasa lembutkan dengan yang namanya kemerdekaan, kebebasan. Dan di Indonesia juga kita sudah mulai diserang yang namanya virus itu, kebebasan berbicara, speech of freedom, freedom of speech, ya, freedom of speech, kebebasan berpendapat, kebebasan mendapatkan informasi dan semua labelnya kebebasan. Semua labelnya adalah kebebasan. Padahal ini adalah umpannya mereka. Ini umpannya mereka, ya. Ini di protokol ke-1 bahkan sudah dibahas oleh mereka bahwa kebebasan termasuk kebebasan politik. Karena mereka pada saat itu sedang menghadapi masih ada Turki Utsmani. Ketika protokol ini diluncurkan kan masih ada Turki Utsmani. Ya. Mereka kemudian juga melancarkan yang namanya itu adalah kebebasan politik, nasionalisme dan lain sebagainya. Untuk apa? Kebebasan politik ini, kata mereka, ini sebuah ide, bukan fakta, susah. Yang namanya kebebasan politik itu susah. Susah. Ya. Sebuah ide yang sulit sekali. Ya. Yang namanya bebas, yang sebebas-bebasnya tanpa aturan, tanpa nilai itu susah. Mereka juga menyadari tentang hal itu. Tetapi ternyata mereka memahami tentang kondisi psikologi manusia, bahwa manusia ini memiliki sebuah kehendak, dia ingin bebas gitu. Maka diluncurkan sebuah proyek yang namanya adalah proyek kebebasan tersebut, ya, liberalisme tersebut. Dengan umpan paham ini menarik untuk menarik kelompok manusia ke pihaknya dengan tujuan menghancurkan pihak lain yang sedang berkuasa. Jadi intinya adalah merongrong, melemahkan seluruh kekuasaan di seluruh dunia, siapapun itu. Karena mereka sudah membagi dunia menjadi dua. Yang pertama adalah dunia mereka dan dunia goyim. Seluruh kekuasaan goyim itu harus runtuh. Caranya dengan cara apa? Dengan cara kebebasan tadi, liberalisme. Ini adalah umpannya. Dan tugas ini katanya, kata Protocol of Zion di protokol yang pertamanya, ini akan dengan lebih mudah dilakukan jika lawan itu sendiri sudah terpengaruh satu paham kebebasan yang mereka sebut sebagai liberalisme. Jadi Jadi jangan sampai kita juga termasuk yang ikut-ikutan ya berbicara tentang wah ini kebebasan ini menjadi satu tujuan kita. Tidak. Karena kebebasan itu sebenarnya utopi gitu. Semuanya kan harus punya aturan. Gak ada namanya tatanan dunia tanpa aturan tersebut, tidak ada. Pasti ada aturan-aturannya. Islam juga berdiri tegak atas aturan-aturan. Bukan berarti kita mengekang kebebasan manusia, tetapi kebebasan yang terbatas, ya, kebebasan, kedaulatan yang terbatas, di mana ada aturan-aturan yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita semuanya. Ini yang pertama. Jadi kita harus memahami tentang hal ini. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kemudian juga ikut arus mereka, ikut umpan mereka, sama-sama berbicara tentang HAM, berbicara tentang kebebasan-kebebasan yang kebablasan seperti itu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ini poin yang pentingnya, strategi mereka
untuk mengacak-acak dunia ini adalah mengusung faham materialisme sekaligus menyeret perang antar kelas. Ini menariknya gitu ya. Kan kita selama ini kadang-kadang diseret atau dikerucutkan di dalam salah satu kutub. Kalau kita nggak ngelawan liberalisme, kita ngelawan komunisme gitu ya. Tetapi ternyata dua-duanya itu semuanya adalah harusnya jadi lawan kita gitu. Karena memang dua-duanya tersebut adalah dua proyek yang dijalankan oleh mereka secara bersamaan untuk menghancurkan kita, untuk menghancurkan umat manusia yang non Yahudi menurut versi mereka. Ya. Nah, dikatakan di sini di protokol pertama ini yang 29 poin tersebut. Salah satu poinnya dikatakan di masa kita kekuasaan liberal, ini kurang ketikannya, kekuasaan liberal telah menggantikan kekuasaan yang telah menggantikan para penguasa liberal adalah kekuasaan emas, the power of gold tadi. Usai sudah masa ketika agama memerintah, ya. Jadi mereka awalnya ingin meruntuhkan kekuasaan agama pada saat itu, kekuasaan Kristen yang dikuasai oleh Paus dan kekuasaan Islam yang masih berdiri tegak khilafah pada saat itu. Padahal pemikiran tentang kebebasan, kata mereka sendiri, ini tidak mungkin untuk direalisasikan karena tidak seorang pun tahu bagaimana menggunakannya dengan tepat. Nggak tahu. Maka menurut mereka ini strateginya mereka, ini lucu juga, ini, Masya Allah. Dan ini juga kita bisa jadikan cermin ya di sebuah negeri yang namanya Indonesia ini. Kita bisa refleksikan pasca 98 bagaimana kemudian kondisi kita sampai tahun ini. Ya, meskipun saya jadi bagian dari angkatan tersebut, bersama dengan rekan-rekan pernah turun ke jalan dan menyaksikan rekan-rekan kami ditembaki oleh aparat. Pemikiran tentang kebebasan tidak mungkin untuk direalisasikan karena tidak seorang pun tahu bagaimana menggunakannya dengan tepat, begitu kata mereka di protokol ini. Maka cara untuk menghancurkannya mudah, katanya. Cukup ini dengan menyerahkan pada sekelompok orang untuk memerintah diri mereka sendiri selama jangka waktu tertentu, ya, tanpa sebuah pedoman yang jelas. Kalau tadi kan kita bicara tentang di sana yang diruntuhkan adalah pedoman agama. Yang diruntuhkan kan pedoman agama, sehingga ketika mereka berkuasa mereka nggak punya pegangan, ngarang akhirnya, nyusun lagi undang-undang, nyusun lagi yang namanya hukum, nyusun lagi yang ngarang semuanya, pokoknya ngarang semuanya. Dan ketika bicara tentang hal itu, karena nanti di prakondisinya kan mereka akan sudah membagi, sudah memecah-mecah masyarakat kita ini dengan kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan masing-masing. Maka ini menarik ya, cukup dengan menyerahkan pada sekelompok orang untuk memerintah diri mereka sendiri selama jangka waktu tertentu, maka kelompok tersebut akan segera menjadi suatu gerombolan yang kacau. Suatu gerombolan yang kacau. Karena hukumnya tidak mapan, karena perundang-undangannya terus direvisi. Di Indonesia saja undang-undang dasar kita kan sudah direvisi berkali-kali ya. Sudah direvisi berkali-kali. Jika kita bicara tentang UUD kita saja, undang-undang dasar kita saja sudah direvisi berkali-kali. Dan kalau teman-teman mempelajari dengan benar tentang revisi undang-undang dasar yang ada di Indonesia ini saja, itu sudah sangat berbeda dengan undang-undang dasar yang awal kan. Hal-hal fundamentalnya sudah bergeser. Hal-hal fundamentalnya sudah bergeser. Maka menjadi suatu, kata protokol ini akan jadi gerombolan yang kacau nantinya. Ya, kita sudah bisa melihat lah bagaimana misalnya kita nggak jauh-jauh, maka bicara tentang protokol of Zion ini tidak bicara tentang satu negeri-negeri yang jauh, tapi negeri kita pun itu kan tersentuh juga karena mereka kemudian sudah membagi dunia ini menjadi tatanan dunia tadi dua tadi itu, dan kita termasuk adalah tatanan dunia goyim yang mereka ingin kuasai juga. Ya, kita melihat juga ya, misalnya kalau kita bicara tentang penguasaan sumber daya alam yang seharusnya itu kan adalah milik negara, dikuasai oleh negara gitu ya. Apalagi kalau kita bicara tentang Islam bersekutu di dalam penguasaan air, api dan ladang gembalaan. Ya. Itu energi berarti kan, sumber daya air, energi dan kehutanan dan lain sebagainya. Kan itu sudah tidak kita kuasai. Sudah dimasukkan ke dalam swasta kan ya, Insya Allah.
Sejak saat itu hingga seterusnya di protokol ini dikatakan kita akan mendapat konflik berdarah. Kita akan mendapatkan konflik yang berdarah, ya, yang segera berkembang menjadi perang antar kelas. Pada pertengahan mana negara akan habis terbakar dan kekuasaannya tereduksi hingga menjadi setumpuk abu. Ini yang diinginkan. Kita bisa melihat, bisa belajar dari negara-negara Balkan, bagaimana kemudian juga hancur lebur. Bagaimana kita juga belajar dari negara-negara yang, ya Masya Allah, kita bisa belajar dari mereka semuanya yang kemudian dihancurkan dengan teori ini, dengan pola semacam ini. Ini mengusung paham materialisme sekaligus menyeret perang antar kelas. Kemudian, nah ini di protokol yang keempat, ini masih poin yang tadi itu, materialisme. Ini di protokol keempat disebutkan, karena nanti polanya adalah ekonomi, menciptakan kesenjangan ekonomi juga. Dikatakan di protokol yang keempat, upaya-upaya yang keras untuk mencapai keunggulan dan guncangan-guncangan yang diberikan dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan, bahkan telah menciptakan komunitas-komunitas yang kecewa, yang dingin dan tidak berhati nurani. Kemudian dikatakan lagi, komunitas-komunitas seperti ini akan tumbuh kembangkan antipati yang kuat terhadap politik. Jadi mereka sudah anti terhadap politik serta anti terhadap agama. Terhadap politik anti, terhadap agama lebih anti lagi mereka. Ya. Satu-satunya pembimbing mereka adalah keuntungan. Satu-satunya pembimbing mereka adalah emas, katanya begitu. Ya, yang akan mereka jadikan semacam sebuah sekte agama baru karena kepuasan materi yang dapat diberikan. Ya, kita jangan jauh-jauh lagi-lagi melihat kondisi kita aja. Saya saja pernah dibully ya, ketika ngeritik kondisi negeri, dibully oleh orang-orang yang kalau kata teman saya para kecebong itu, nggak tahu. Saya juga belum pernah melihat wujud mereka. Dikritik, masya Allah, tetapi kritikannya tuh lucu gitu ya. Mereka mengatakan bahwa udahlah, gak usah mikirin yang kayak gitu. Anda pikirin aja, Anda bisa makan nggak gitu. Ini masukkan protokol keempat. Yang penting itu adalah perut, kata mereka. Yang penting itu apa? Perut. Udah nggak usah mikirin. Udah nggak usah mikirin ada perbankan yang siap tergadai. Udah nggak usah mikirin yang kayak gitu. Udah nggak usah mikirin tentang bagaimana kemudian ada migrasi orang-orang asing ke Indonesia yang besar-besar. Itu nggak usah mikirin. Yang penting itu ente bisa makan nggak gitu. Ini protokol keberapa? Protokol keempat. Jadi karena kita memang lagi sulit sekarang ini, memang betul kan kita lagi sulit. Ekonomi melesu semuanya. Teman-teman yang terlibat di industri, kita agak sulit untuk nyari proyek sekarang. Nyari proyek agak sedikit sulit. Hanya beberapa bidang saja yang agak maju. Tetapi overall industri kita sedang lesu sebenarnya. Dan ketika kita bicara tentang lesu, nah ini masya Allah ya. Makanya nih teman-teman di protokol keempat ini saya sedikit punten kalau misalnya ada yang tersinggung gitu ya. Nah, tapi sih kalau dilihat dari wajahnya di sini nggak ada ya pengikutnya Kanjeng Dimas. Tapi itu sebenarnya protokol keempat teman-teman. Kenapa protokol keempat? Sekali berada seorang misalnya ya, yang pendidikannya tinggi, yang agamanya bagus, kok bisa jadi pengikut mereka? Satu, penipuannya apa? Uang, emas. Kalau bahasanya mereka adalah the power of gold. Makanya benar kata Rasulullah SAW, satu fitnah terbesar di akhir zaman itu adalah wahan. Penyakit wahan, apa itu wahan? Kata para sahabat, Rasulullah menjawab, wahan itu adalah hubud dunia wa karahiyatil maut, cinta terhadap dunia dan takut mati. Sama Dimas Kanjeng aja sudah kelepek-kelepek, apalagi sama Dajjal ya. Dimas Kanjeng hanya mengeluarkan uang rupiah, kalau Dajjal mengeluarkan roti, gunungan roti, gunungan makanan, mengeluarkan air, ya. Dimas Kanjeng tuh banyak fansnya perempuan. Apalagi kalau Dajjal ya, masya Allah. Nah ini
upaya yang keras untuk mencapai keunggulan dan guncangan yang diberikan dalam kehidupan ekonomi ini akan menciptakan tentang yang tadi itu, orang-orang yang mikirinnya tuh hanya perut saja, mikirnya hanya perut saja, mikirnya hanya perut. Dan orang-orang yang berpikir hanya tentang perut mudah untuk menjadi orang yang tertipu nanti, ya. Meskipun juga agak sulit saya ketika mengatakan, makanya kalau untuk hal ini cara untuk mengatasinya salah satunya adalah kita mulai investasi dari leher ke atas, ya, jangan leher ke bawah. Tapi kadang-kadang ini juga disalah tafsirkan oleh kaum ahwat, ya, leher ke atas make up gitu, sulit juga. Protokol keempat, baik, ini yang berikutnya. Setelah tadi kita bicara tentang pertentangan kelas dan lain sebagainya, strategi mereka untuk mengacak-ngacak tatanan dunia ini, tatanan dunia yang mereka katakan sebagai tatanan dunia goyim, non-Yahudi, adalah penaklukan agama dan pers. Masya Allah. Bahkan di tentang media ini ada di protokol ke-11 itu khusus berbicara tentang bagaimana mereka menguasai media, ya, menguasai media. Allah Akbar. Dan kalau misalnya kita lihat di Indonesia, nanti kita bisa temukan polanya, ya. Kita bisa temukan polanya bagaimana kemudian mereka memainkan pola yang namanya itu pers. Pertama, kita coba untuk berbicara tentang penaklukan agama terlebih dahulu. Penaklukan agama, karena mereka menyadari juga bahwa jika manusia masih berpegang teguh kepada agama, sulit untuk kemudian mewujudkan yang namanya tahta Dajjal itu. Maka yang mereka akan lakukan adalah, nih, ini di beberapa protokolnya, kita telah lama menjadi, kata mereka, dengan hati-hati upaya mendiskreditkan para rohaniawan non-Yahudi dalam rangka menghancurkan misi mereka. Tuh, ya. Ini yang akan mereka lakukan. Nah, ini di protokol keempat. Protokol keempat. Ini ada hubungannya dengan tadi ekonomi. Lalu kemudian, karena kita disibukkan untuk memikirkan perut itu, disibukkan untuk kemudian juga kita hanya fokusnya terhadap, sudahlah nggak usah ngomongin yang kayak gitu. Yang penting mah adalah kita bicara, nih orang Sunda juga kan sering bicara, lo penting mah kahartos dan karaos. Sesuatu yang real dihadapi sehari-hari itu harus dulu diselesaikan. Lalu ini di protokol yang keempat mereka mengatakan, agar protokol ini berhasil, maka yang harus dilakukan adalah jadikan bangsa goyim ini tidak dapat kesempatan untuk berpikir, tidak punya waktu untuk berpikir. Pikiran mereka harus dialihkan ke yang namanya industri, perdagangan, pokoknya masalah duit aja mikirnya. Sehingga semua bangsa akan tenggelam dalam perburuan mengejar keuntungan, dan dalam perlombaan mengejarnya mereka tidak akan memperhatikan musuh mereka bersama lagi. Karena kalau kita bicara tentang ekonomi, prinsipnya apa? Yang penting itu dapat profit. Selama kemudian itu legal, profitnya kita kejar. Bahkan kemudian ada orang yang gelap mata dengan sebuah alasan yang seperti nampaknya rasional, tetapi sebenarnya ini mencelakakan, gitu ya. Ada orang yang mengatakan, Kang, misalnya teh, mas, mbak, nyari uang halal, nyari uang haram, zaman sekarang itu nyari uang haram saja susah, apalagi nyari uang halal. Seperti sederhana, seperti sepele, padahal ini adalah jebakan yang mereka kemudian juga rekayasa, agar kita selalu berpikir bahwa kesulitan ekonomi, dan ini harus satu-satunya fokus untuk kita menyelesaikan persoalan itu. Satu-satunya fokus yang harus kita kemudian juga pikirkan. Keluarga-keluarga berpikir semuanya tentang hal itu. Orang-orang kemudian menyekolahkan anak-anaknya untuk satu tujuan, memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya. Ya, saya jadi teringat satu masa ketika berjumpa seseorang di Yogyakarta. Saya lalu tanya, ternyata bapak tersebut baru menyekolahkan anaknya di salah satu kampus di sana. Lalu saya tanya, kenapa pak nyekolahin jauh-jauh gitu? Karena dia orang Bandung, nyekolahin jauh-jauh sampai ke Jogja. Dia bilang bahwa ini bagus kampusnya gitu.
Ini bagus kampusnya. Jadi orang yang kuliah di sana, yang sekolah di sana, yang belajar di sana, nanti kalau sudah lulus, prospeknya di dunia kerja bagus. Nanti ketika prospeknya di dunia kerja bagus, insya Allah juga penghasilannya bagus. Jadi ini luar biasa kan ya, kuliah untuk uang, belajar untuk uang. Tenggelam dalam perburuan mengejar keuntungan dan dalam perlombaan mengejarnya, mereka tidak akan memperhatikan musuh mereka bersama lagi. Lalu kemudian yang menariknya lagi, ini adalah salah satu tekniknya mereka lagi. Tetapi sekali lagi katanya, agar kebebasan ini selamanya memecah dan menghancurkan komunitas goyim, industri pun ya, yang menjadi fokus perhatian umat manusia pada saat ini, industri pun itu dilakukan, diletakkan di sebuah tempat yang namanya sangat spekulatif. Industri itu sebenarnya tidak stabil gitu. Yang kita kejar, ekonomi pun sebenarnya tidak stabil. Teman-teman coba saya tanya dengan sebuah pertanyaan yang sederhana saja. Siapa yang menentukan kurs mata uang dunia ini? Kan kita tidak tersentuh kan ya? Tidak tersentuh. Itu saja tidak tersentuh. Kita bingung untuk bisa kemudian menentukan ini teh berapa, itu teh siapa yang menentukan? Siapa yang main di sana? Kita nggak tahu. Industri kita tuh seperti itu. Yang kita kejar, yang kita sedang tumbuhkan saja itu dalam sebuah ya titik atau asas yang tidak kokoh, sekali diguncang hancur gitu. Maka katanya di protokol yang keempat ini dilanjutkan, maka untuk itu ini yang paling pentingnya di protokol yang keempat, perlu bagi kita untuk merusak semua keyakinan. Coba dilihat, perlu untuk kita merusak semua keyakinan, untuk mencabut dari pikiran orang-orang goyim prinsip yang sangat mendasar mengenai kekuasaan Tuhan dan jiwa, dan menggantikan dengan perhitungan aritmatika dan kebutuhan-kebutuhan material. Jadi mereka sudah mengabaikan caranya dulu adalah mencabut ya yang namanya itu keyakinan-keyakinan kita, keimanan-keimanan kita, mencabut kemudian juga orientasi kita, mengalihkan pandangan orientasi kita mengenai jiwa, mengenai ruh gitu. Lalu kemudian kita sibuk berbicara tentang materi, sibuk berbicara tentang cangkang, kalau bahasanya MH Ainun Najib gitu ya. Kita sibuk urusan cangkang, sementara kita lupa dengan isinya. Ini cangkang dan isi ini beliau bercerita tentang cangkang dan isi dengan begitu cantik, begitu indah. Beliau mengatakan bahwa rumah itu cangkang, yang isinya apa? Kedamaian ya, segala macam. Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ini di protokol keempat, perlu bagi kita untuk merusak semua keyakinan, untuk mencabut dari pikiran orang-orang goyim prinsip yang sangat mendasar mengenai kekuasaan Tuhan, kekuasaan Allah. Kalau bahasanya menghancurkan umat Islam adalah dengan cara mengaburkan tentang prinsip-prinsip rizki misalnya. Yang paling mudahnya tuh kayak gitu, prinsip-prinsip rizki, prinsip-prinsip yang namanya prinsip ikhtiar gitu ya. Itu dikaburkan sama mereka, sehingga kita menganggap bahwa banyak diantara umat Islam bahkan ya menganggap bahwa tempat kerjanya adalah sumber rizkinya, misalnya bisnisnya adalah sumber rizkinya dan lain sebagainya. Atau bahasa-bahasa sederhananya terlontar sebuah pernyataan seperti inilah, jika seorang istri misalnya, seorang istri itu lalu berkata, bagaimana saya bisa hidup tanpa suami saya yang sedang mencari rizki itu? Ini hal-hal yang seperti ini. Ini adalah caranya mereka untuk menghancurkan ya. Agamanya sudah mulai tidak dipegang, lalu kemudian orientasinya hanya bicara tentang materi. Kemudian yang berikutnya, ini ada di protokol ke-15. Ini masih berbicara tentang penghancuran agama. Di protokol ke-15
Di bawah pengaruh kita, kata protokol ini, pelaksanaan hukum kaum non-Yahudi harus dapat direduce seminimum mungkin. Penghormatan kepada hukum harus dirongrong. Ini penting sekali, ini protokol yang paling penting. Salah satu protokol yang paling penting berkenaan dengan penghancuran agama ada di protokol ke-15. Penghormatan kepada hukum harus dirongrong. Ini bahasanya harus dirongrong, ya, dengan cara interpretasi, melakukan interpretasi terhadap hukum-hukum agama, ya. Yang ini dilakukan oleh siapa? Kalau di Indonesia, ya kita tahu, ya, ada, saya nggak mau nyebut, ya, Jil gitu, tapi udah kesebut terus. Nggak apa-apa, teman-teman ITJ kan ada di sini, ya. Kalau ada apa-apa teman-teman ITJ yang counter banget. Ini salah satunya kan mereka juga mendengung-dengungkan tentang interpretasi terhadap hukum-hukum Islam. Hukum waris mereka mulai otak-atik awalnya, kemudian hukum jilbab mereka interpretasikan lagi bahwa itu adalah hukum budaya Arab dan lain sebagainya, gitu ya. Lalu mereka interpretasikan lagi dengan cara yang lebih pop lagi, yang penting mas sekarang jilbab hati. Masya Allah, ya. Makanya nanti kalau misalnya menghadapi orang yang seperti itu, Anda juga nggak usah makan, yang penting tuh makan hati, gitu. Makan tuh hati. Ya. Penghormatan kepada hukum harus dirongrong dengan cara interpretasi sebebas mungkin, ya. Dia, aduh, liar sekali diinterpretasikan, ya. Logika main dengan tafsir yang misalnya Al-Quran saja ditafsirkannya sudah tidak mengabaikan lagi kaidah-kaidah tafsir, pakainya semuanya ro'yu, seenak udalnya sendiri, itu mentafsirkan dan sebagainya, ya. Sesuai dengan apa yang telah kita perkenalkan pada bidang ini. Lalu kemudian nantinya ini Masya Allah, ya, kalau ini di titik yang berbedanya, ini teringat apa kalau teman-teman baca protokol ke-15 ini sedang terjadi di Indonesia. Pengadilan akan memutuskan apa yang kita dikte, bahkan dalam kasus-kasus yang mungkin mencakup prinsip-prinsip dasar atau isu-isu politik melalui jalur pendapat, surat kabar, dan jalur lainnya. Apa yang teringat atau apa yang terlintas oleh teman-teman, oleh rekan-rekan semuanya ketika membaca protokol ke-15 ini? Jessica itu langsung sudah persidangan keberapa kan? Mempengaruhi itu, ya, nampaknya akan sebentar lagi mengalahkan sinetron Tersandung, gitu. Masya Allah. Atau juga kalau kita bicara tentang hal ini, ya kita akan melihat, mohon maaf sekali jika kita kemudian juga memetakan atau melihat kondisi perpolitikan di Indonesia sendiri, gitu ya. Sebelum masuk ke ranah hukum, kalau kasusnya itu politik, sudah diadili di media, sudah dijatuhkan di media, padahal belum tentu terbukti di pengadilan. Dan pengadilan kemudian mengikuti opini yang berkembang di media, harus ikut opini yang berkembang di media, gitu ya. Atau bahasanya dulu ketika zaman-zaman beberapa tahun yang lalu, ya, apa namanya itu, kami pasti menang, jika kami kalah berarti kami dicurangi. Tuh, udah nggak usah dibahas lagi. Protokol ke-15. Kemudian ini protokol ke-7. Ini pers. Kita mulai masuk ke media. Di protokol ke-7 ini memang ada hubungannya, makanya agama dan media ini disatukan karena ini cara untuk menghancurkan fundamental pertama yang sangat mendasar, itu berkenaan dengan agama ini dihancurkannya salah satunya melalui media, ya. Di protokol yang ke-7 dikatakan di sini, kita harus memaksa pemerintah kaum non-Yahudi untuk mengambil langkah-langkah yang akan memperluas rencana-rencana yang telah kita susun, yang telah mendekati sasaran kemenangan dengan cara memberikan tekanan pendapat umum. Jadi ada public pressure yang kata mereka sudah kita rekayasa, yang kita susun dengan bantuan yang dinamakan kekuasaan keempat, yaitu pers.
Teman-teman, saya terlibat di dunia media dari tahun 98, dari tahun 1998 terlibat di media. Dulu jadi wartawan tuh kebanggaan teman-teman, apalagi di era awal-awal reformasi ya. Kita menyuarakan kebenaran, menyuarakan nurani, menjadi kontrol dari pemerintah dan lain sebagainya ya. Tetapi yang menariknya sekarang ini, kalau kita bicara tentang pola pemberitaan media sekarang, pertama adalah pola pemberitaan media sekarang itu merujuk kepada kantor-kantor berita asing. Teman-teman coba lihat ya, kalau misalnya teman-teman memperhatikan pola pemberitaan sekarang, itu biasanya mereka mengutipnya kalau nggak dari Reuters, dari mana lagi? Dari CNN, Interfax, dan lain sebagainya. Merujuknya ke sana. Itu punya siapa gitu? Kantor berita yang mereka kutip itu dari siapa? Ya, ini rekayasa. Kemudian juga kita sering sekali sekarang ini menemukan sebuah berita-berita di dalam dunia pers kita yang mencantumkan narasumbernya itu adalah menurut narasumber yang kami percayai. Kami mendapatkan informasi ini bla 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 bla, dan tidak disebutkan namanya. Siapa itu orang-orang yang tidak disebutkan namanya tersebut? Padahal di dalam kaidah jurnalistik itu boleh nggak? Kita bicara tentang narasumber yang tidak jelas berarti. Ya. Ini bicara tentang pers. Kemudian yang berikutnya lagi, mari kita lihat lagi. Ini di protokol kedua. Di protokol kedua. Di tangan negara-negara saat ini ada kekuatan dahsyat yang menciptakan gerakan pemikiran di masyarakat, dan kekuatan tersebut adalah pers. Bagian yang dilakukan oleh pers adalah untuk tetap mengarahkan pada tuntutan-tuntutan kita. Andai kata diperlukan untuk menyuarakan keluhan masyarakat. Jadi media awalnya sih untuk itu, menyuarakan keluhan masyarakat gitu ya. Menyatakan, menciptakan ketidakpuasan ya. Lalu di dalam pers lah kejayaan dalam kebebasan berbicara menemukan perwujudannya. Jadi dalihnya adalah kebebasan berbicara nantinya. Itu padahal salah satu agenda dari Protocol of Zion. Kemudian akhirnya negara-negara yang membuka kebebasan pers ini akan kebingungan sendiri nantinya. Ini sudah diterangkan di dalam protokol kedua ini, akan kebingungan untuk mengontrol medianya ya, untuk mengontrol medianya. Kalau kita lihat kondisinya sekarang di Indonesia, misalnya lihat yang spesifik lah ya, teman-teman lihat TV sekarang. Kalau saya sudah lama nggak nonton TV, sudah cukup males nonton TV ya, paling nemenin anak aja lihat Boboiboy. Yang lainnya males. Udah males banget gitu. Tapi pernah lah sekali-kali saya lihat, kemudian kalau beritanya itu semuanya merata gitu ya, semuanya merata, kemudian semuanya tuh punya muatan-muatan ideologi yang begitu kuat, luar biasa sekali. Ini tentang pers ya, kita nggak usah terlalu dalam tentang hal ini, asal tahu saja teman-teman. Kemudian yang berikutnya adalah ini setelah tadi penghancuran agama dan kemudian juga penghancuran media, sehingga media sekarang ini memiliki slogan baru teman-teman. Kalau dulu media, rekan-rekan media, senior-senior saya itu memiliki sebuah slogan adalah kita tuh maju tak gentar membela yang benar. Kalau yang sekarang itu adalah maju tak gentar membela yang bayar. Tergantung berapa dikasih amplopnya, turunlah berita itu. Tidak semuanya pasti, tidak semua media, tidak semua media ya. Yang berikutnya adalah menciptakan ketidakpercayaan kepada eksekutif atau semua lembaga pemerintahan. Jadi kan lembaga pemerintahan itu ada roda, semacam roda. Jadi kalau satu dibusukkan maka semuanya akan busuk sebenarnya. Itu adalah salah satu prinsip dari pemerintahan yang kita tahu kan ya. Nih, ini protokol ketiga. Masya Allah, ini kita masuk ke protokol yang sangat penting, protokol ketiga. Pertama, dikatakan di protokol ketiga, tukang-tukang celoteh tidak habis-habisnya mengubah setiap kunjungan ke parlemen dan dewan-dewan administrasi menjadi arena kontes orasi. Para jurnalis yang berani serta penyebar-penyebar pamflet yang tidak bermoral setiap hari akan menyerang para pejabat eksekutif atau legislatif
yang mana saja yang bisa dilemahkan, yang mana saja yang bisa dikuasai oleh mereka. Penyalahgunaan kekuasaan akan memberikan sentuhan akhir dalam mempersiapkan kejatuhan semua lembaga, dan semuanya akan terhempas oleh badai masyarakat yang menggila. Teman-teman, ini adalah satu hal. Kalau misalnya teman-teman lihat sekarang polanya, hampir semua di Indonesia misalnya, kita nggak jauh-jauh bicaranya tentang negara kita, semua lembaga di Indonesia itu kan sudah dijerat dengan korupsi semuanya, dicitrakan semua lembaga tersebut korup, anggota dewannya korup, MA-nya korup, MK-nya korup. Apa yang akan terjadi jika kemudian kita bicara tentang semuanya sudah korup, maka masyarakat tidak percaya lagi kepada pemerintah. Ini adalah satu hal yang merupakan satu awal, ya, satu awal. Lalu berikutnya, ini tahap berikutnya untuk menaklukkan sebuah negeri setelah kemudian juga, ya, pemerintahnya menjadi dibuat tidak kredibel dengan rekayasa atau tidak dengan rekayasa, ya. Ada yang rekayasanya mereka kemudian juga memang memunculkan orang yang tidak kredibel, kemudian juga orang yang tidak kredibel itu akhirnya menjadi puncak pimpinan di negara-negara tersebut, sehingga memang karena memang ketidakkredibelannya itu, lalu kemudian masyarakat tidak peduli terhadap pemimpinnya lagi, tidak respect terhadap pemimpinnya tersebut. Ya, ini juga adalah rekayasanya. Lalu ini dikatakan lagi di protokol ketiga ini, di metode penaklukannya, adalah tentang diangkatnya isu masyarakat miskin dan pertentangan antar kelas. Jadi ada yang namanya hak-hak sipil nantinya, ya, ada semacam, ini ada satu metodenya di protokol yang ketiga ini. Salah satu metodenya untuk menghancurkan sebuah negara itu adalah nanti kaum buruh itu akan merasa memiliki kelas yang berbeda, lalu kemudian mereka di protokol ini dikatakan mereka akan menuntut gaji yang tinggi, yang secara otomatis itu akan mematikan industri nantinya. Yang gaji yang tinggi ini sebenarnya tidak akan pernah mensejahterakan kaum buruh, karena pada saat yang sama tangan-tangan tidak terlihat mereka ini akan menaikkan harga-harga. Jadi gaji sebesar apapun, kalau harganya naik kan jadi tidak signifikan gitu. Ini targetnya apa? Ini targetnya di protokol ini adalah untuk melepaskan kekuasaan para tuan tanah, katanya begitu. Tuan tanah bahasanya mereka. Apa maksudnya tuan tanah ini? Kan teman-teman, kalau misalnya kita sekarang lihat, ini metodenya memang dilakukan dua-duanya, strateginya itu. Pertama adalah kita akan dibuat untuk melepaskan aset-aset real kita. Aset-aset real kita maksudnya itu aset-aset real kita di mana? Di desa, yang berupa tanah, sawah, kebun dan lain sebagainya. Sekarang kan petani miskin, kemudian juga namanya kebun dan lain sebagainya, segala susah gitu. Akhirnya kemudian pajak dinaikkan, tanah dinaikkan, pajak tanah dinaikkan, kemudian juga pupuk dinaikkan dan lain sebagainya, sehingga pertanian itu menjadi sebuah sektor yang tidak menggairahkan gitu. Tidak menggairahkan satu sektor itu. Di Indonesia saja ada satu perguruan tinggi labelnya pertanian, tetapi banyak lulusannya kerja di bank gitu. Jadi institut fleksibel banget, saking fleksibelnya. Karena pertanian diruntuhkan sengaja untuk apa? Nanti siapa yang menguasai tanah itu, siapa yang menguasai pertanian itu, kan mereka jual ke bank. Kalau mereka pinjam uang untuk bisnis, mereka agunkan apa? Sertifikat. Sertifikatnya nanti kalau misalnya ribanya itu tidak terbayar, tanahnya yang disita. Ini salah satu metode mereka untuk menaklukkan dunia. Ya. Kemudian ini protokol yang ketiganya, ini, ya. Maka ketika masanya tiba untuk memberikan tahta kepada raja kita yang menguasai seluruh dunia, tangan-tangan yang sama tadi itu, tangan-tangan orang miskin yang marah, tangan-tangan orang yang kecewa dengan kapitalisme ini, itu akan menjadi tangan-tangan mereka juga, karena orang-orang marah. Jadi mereka memanfaatkan bukan perlawanan terhadap kapitalismenya, tetapi memanfaatkan kemarahannya. Ya.
Ini yang akan kemudian juga menghapuskan karena seluruh kekuasaan di seluruh dunia, lalu menyediakan yang namanya tahta Dajjal. Ini beberapa lagi, 2 lagi. Ini yang keberapa? Yang keempat ya. Menciptakan krisis ekonomi. Krisis ekonomi. Ya, ini juga bagian-bagian mereka. Ya, Indonesia dulu pernah diterpa krisis ekonomi dalam waktu 1 malam. George Soros menggoreng rupiah, langsung tumbang Indonesia. 1 malam, krisis ekonomi. Kemudian yang terakhir yang bisa kemudian kita bahas, 2 lagi, mohon maaf. Ini yang kedua sebelum terakhir, adalah menciptakan chaos atas nama freedom, atas nama kemerdekaan. Tadi di awal sudah dibahas ya. Kata freedom, kebebasan, memunculkan berbagai golongan manusia untuk melawan segala kekuatan, bahkan terhadap kekuasaan Allah. Ya, kalau di Indonesia bahasanya Al-Quran perlu direvisi. Ini harusnya orang-orang yang bicara seperti itu, otak Anda yang harus direvisi. Ini, Allah saja mereka tentang gitu ya. Allah saja mereka lecehkan, apalagi manusia. Terakhir, ini adalah menciptakan rasa apatis. Ini penting nih, menciptakan rasa apatis. Di sisi yang lain ada masyarakat yang digunakan untuk melawan, untuk menyiapkan ya, untuk menjadi pion-pion. Mohon maaf bahasanya, saya mengutip bahasanya mereka. Mereka mengatakan orang-orang yang seperti itu adalah orang bodoh yang bermanfaat. Mohon maaf ya, ini bahasanya mereka. Jadi mereka memanfaatkan orang bodoh yang bermanfaat. Orang-orang yang seolah-olah sedang berjuang dan sebagainya, kemudian juga di otak-atik tujuannya, di otak-atik caranya, padahal kemudian juga untuk melancarkan bagaimana kemudian mereka, ya, Allah alam. Yang kelima ada yang terakhir ya, ini ada orang-orang juga yang justru sebaliknya, orang-orang ini jadi tidak peduli lagi terhadap perjuangan, tidak peduli lagi terhadap kondisi dunia, apatis. Yang penting mah gue nggak kayak gitu deh. Dan ini memang penting juga dikatakan di protokol kelima. Saat ini kata mereka lebih penting untuk membuat masyarakat tidak berdaya. Jadi membuat masyarakat merasa tidak berdaya. Bahasanya, aduh, ngomongin politik, apalagi politik luar negeri, ngomongin Suriah, ngomongin Palestina, ngomongin melawan Zionis internasional. Itu ya. Mereka mengatakan seperti itu, membuat masyarakat tidak berdaya. Ya, mohon maaf. Jadi membuat masyarakat tidak berdaya. Lalu kemudian yang pentingnya lagi adalah, ini penting sekali, adalah menjauhkan dan membuat masyarakat untuk berpikir serius. Ya, menjauhkan dari berpikir serius. Ada orang-orang yang pikirannya itu hanya hiburan gitu ya, ngomong informasi Persib gitu. Punten deh, saya juga penggemar Persib, nggak apa-apa. Saya gabung sama teman-teman botak. Ya, kemarin tuh kan Kang Deden Nasir ngibarin bendera Palestina, itu juga bagian dari provokasi botak. Teman-teman kita, alhamdulillah, kemudian juga berkibar bendera Palestina di PON ya, dan medali emasnya sudah sampai ke Gaza sekarang. Medali emasnya Kang Deden Nasir itu sudah masuk ke Gaza kemarin lewat Syekh Mahmud Al-Taf. Alhamdulillah sudah disampaikan kepada Syekh, dan sekarang medali emasnya sudah dipegang oleh Syekh, karena memang beliau mengatakan bahwa medali emas kontingen Jawa Barat, beliau pemain Persib tapi main di Jawa Barat juga kemarin waktu PON,
ini akan diberikan kepada Palestina, dan itu sudah disampaikan kemarin, alhamdulillah ya, melalui Ustadz Andri kemarin dan Syekh Mahmud Al-Top ya, mengalihkan kekuatan pikiran ke arah debat kusir. Jadi sekarang ini kalau misalnya kita lihat pola media penggiringan opini, sekarang ini kan kita banyak diribuhkan dengan sesuatu yang gak ada gunanya gitu, mohon maaf ya, kecil banget gitu ya. Saya kan sering mengatakan kepada teman-teman, itu siapa sih yang sampai tadi itu persidangannya yang antum sampai hafal gitu ya, selebriti bukan gitu ya, tokoh masyarakat bukan, tokoh intelektual bukan gitu ya, tapi semua media bisa siaran langsung. Ada apa ini? Iya, Masya Allah. Baik, itu kemudian yang berikutnya adalah menciptakan rasa apatis lagi. Ini adalah, nah ini terakhir ya, agar dapat menggenggam opini publik, kita harus menggiring opini publik tersebut ke dalam sebuah situasi yang membingungkan dengan memunculkan pernyataan-pernyataan dari semua pihak, sehingga ada suatu banyak opini yang bertentangan dalam waktu yang lama. Jadi bersebarlah opini-opini yang bertentangan, dan hal itu akan cukup untuk membuat para goyim kehilangan pikiran mereka untuk labirin, pikiran mereka dalam labirin jadi kebingungan gitu, yang akhirnya menyimpulkan bahwa hal yang terbaik adalah hal yang terbaiknya adalah tidak memiliki segala macam opini dalam hal yang politik. Jadi karena dalam politik bertebaran opini-opini saling bertentangan dan sebagainya, kemudian ada kalangan masyarakat yang bilang, udahlah pusing lah ngomongin politik, udah saya mah nggak mau terlibat sama sekali dengan politik. Sehingga di Eropa sendiri cara mereka menguasai Eropa adalah dengan cara membuat banyak orang-orang Eropa, terutama anak-anak muda Eropa, tidak peduli lagi terhadap politik. Salah satu bagiannya, salah satu caranya, tidak peduli lagi terhadap politik, lalu dengan mudah mereka menguasai Eropa. Itu salah satunya ya, dan lain sebagainya. Ini juga sama, hampir mirip, itu menciptakan rasa apatis juga, karena tadi banyaknya pertentangan dan pertentangan. Terakhir itu masuk ke dunia pendidikan. Pendidikan di kita, atau pendidikan di seluruh dunia goyim, menurut mereka itu harus diarahkan kepada sebuah pendidikan yang tidak menumbuhkan inisiatif, tidak membutuhkan sebuah pribadi-pribadi yang berani memecahkan masalah, yang peduli terhadap masalah dan berani memecahkan masalah, kreativitas dan sebagainya gitu. Itu tidak dihasilkan dari dunia pendidikannya, dan jika itu berhasil, maka ini adalah salah satu langkah terakhir untuk kemudian juga memuluskan nanti langkah berikutnya, yaitu untuk menata ulang ya dunia ini menjadi dunia yang mereka inginkan. Kurang lebih seperti itu sore hari ini ya. Kurang lebih seperti ini masih satu fase dari cara mereka untuk mengacak-acak terhadap dunia terlebih dahulu, sebelum mereka kemudian juga akan merekayasa ulang sehingga mereka yang akhirnya bertahta dan kemudian menyediakan tahta yang paling bulus untuk yang namanya Dajjal. Wallahu a'lam. Baik, ini ada beberapa pertanyaan sebelum kita masuk ke, sebentar lagi kita tutup. Pertama, bagaimana tentang tanda-tanda kiamat? Salah satunya misalnya dengan adanya maraknya pemimpin kafir, misalnya pemimpin yang di sini ditulisnya seperti itu. Baik. Pertama adalah kalau misalnya kita kembali kepada Protocol of Zion tadi. Protocol of Zion tadi, memang kepemimpinan ini menjadi satu target mereka, ya, menjadi satu target mereka. Bagaimana kemudian juga kepemimpinan ini di seluruh dunia itu memang akan digoncangkan, teman-teman, akan digoncangkan. Dan sebenarnya yang jadi target mereka bukan hanya kepemimpinan yang dipegang oleh umat Islam, ya, tetapi juga yang paling penting adalah kepemimpinan yang dipegang oleh siapapun yang memegang doktrin agama, itu mereka akan runtuhkan.
doktrin agama. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita bicara tentang ya yang di sana gitu ya, provinsi tetangga kita atau segala macam dan lain sebagainya, itu kalau kita bicara tentang hal itu sebenarnya target akhirnya adalah menciptakan pemimpin